berkembang ya dari TK, SD, SMP. Karena apa? Karena kalau karakter awal sudah tertanam, jiwa-jiwa SDM ini jujur, mereka sampai kapanpun mereka melangkah, mereka akan pegang itu prinsip kejujuran. Jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di Rumngayal. Salam Rumngayal. Pintar tidak jujur atau jujur tidak pintar. Nah, semua orang pasti ingin yang sempurna lah ya. Pasti semua orang, semua manusia, semua individu yang ada di seluruh dunia pasti ingin mempunyai karakteristik atau mempunyai partner bisnis atau mempunyai juga wakil-wakil yang ada di negaranya, orang-orang yang pintar dan jujur. Tapi memang kendalanya di situ. Kadang-kadang dua pilihan ini memang tidak sempurna ya, karena manusia kadang terbentur ketidaksempurnaannya. Harapan pasti ya, semua manusia punya harapan lah ya. Siapa sih yang punya harapan? Pasti harapannya tuh yang indah, yang bahagia, ekspektasinya tuh pasti yang sesuai lah dari tingkatan yang sempurna gitu. Tapi jika dihadapkan dengan dua pilihan ini, kalau menurut saya ya, kepintaran itu bisa kita pelajari, atau kepintaran itu bisa juga kita berikan kepada mungkin anak buah kita atau kepada anak-anak bangsa di negara ini, hingga terbentuk menjadi anak-anak yang cerdas dan pintar. Karena tergantung dari tingkat pendidikannya ya. Kalau negara kita mungkin memberikan fasilitas pendidikan yang baik dan bagus, mungkin anak-anak bangsa yang tidak mampu mungkin juga dapat menikmati pendidikan yang baik dan sempurna, sehingga mereka menjadi anak-anak yang sempurna dan anak-anak yang cerdas. Tetapi kejujuran itu karakter. Kejujuran itu karakter. Orang jujur itu karakter. Biasanya terbentuk dari awal remaja ya, atau dari awal dia berkembang. Atau bisa juga terbentuk dari sedini mungkin, dari mereka memulai di pendidikan taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, akhirnya mereka mungkin belajar sampai level universitas ya. Ya, saya akan memberikan satu cerita ya, ambil contoh, karena menurut saya panutan lah untuk kita semua dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Jika kita mempunyai bisnis sendiri, berdagang, kita harus jujur dengan apa yang kita jual. Dan jika kita sebagai karyawan, kita juga harus jujur dalam bekerja. Dan jika kita sebagai bekerja dalam instansi pemerintahan, itu juga sama, harus jujur, karena kita mempunyai tanggung jawab ya, bahwa kita adalah sebagai abdi negara, yang dimana penghasilan dari pegawai-pegawai pemerintahan, dari pajak-pajak rakyat seluruh Indonesia. Oke, jadi saya mulai saja bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang semasa hidupnya lebih banyak dihabiskan untuk berdagang. Jadi awal Nabi Muhammad remaja, mulai remaja ya, dari umur 12 sampai 17 tahun, beliau mengikuti pamannya Abu Talib belajar berdagang, sampai akhirnya beliau diajak ke negeri Syam untuk berdagang. Dan Nabi Muhammad ini orang yang jujur, jadi setiap berdagang dia selalu menjelaskan kepada calon pembelinya kualitas-kualitas barang dagangannya, dan juga beliau selalu menginformasikan
berapa harga barang yang dia beli atau menghargai barang dagangan dia tersebut, sehingga sampai terjadi transaksi sukarela ya, karena sesuai dengan apa yang pembeli mampu dengan nominalnya, tapi juga tidak merugikan Nabi Muhammad ya. Dengan kejujuran Nabi Muhammad, akhirnya ada seorang janda yang bernama Siti Hadijah. Dia adalah seorang pedagang kaya, tertarik karena kejujuran Nabi Muhammad. Akhirnya singkat cerita bahwa Nabi Muhammad bekerja kepada Siti Hadijah. Dengan masuknya atau bekerjaannya Nabi Muhammad pada Siti Hadijah, akhirnya nih bisnis dagangan Siti Hadijah lambat laun menjadi lebih meningkat dan sukses gitu, jadi sukses karena banyak semua orang di sana ya, di negeri Syam yang sekarang itu adalah Suriah, Jordania, Palestina, Yaman dan lain sebagainya, termasuk negeri Syam mereka, negara tersebut. Mereka pada suka sama cara dagangan Nabi Muhammad gitu kan, dengan kejujurannya. Sampai-sampai kaum Quraisy pun sebelum Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi, kaum Quraisy itu sangat sayang, sangat kagum dengan Nabi Muhammad karena selalu amanah gitu, selalu jujur gitu. Sampai-sampai di sana, di seluruh negara di Timur Tengah ya, di negeri Syam, Nabi Muhammad itu terkenal dengan julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Kepandaian tanpa kejujuran, ya orang pandai, orang pintar, tapi tidak jujur, senantiasa dapat memberikan kesuksesan lah. Banyaklah kesuksesan yang akhirnya dapat diraih dengan orang-orang yang pintar ya, walaupun mereka tidak jujur gitu. Entah di pemerintahan, entah di bisnisnya sendiri, dia berdagang, atau dia mungkin sebagai pegawai ya, karena dia pintar dapat mengangkat perusahaan tersebut karena kecerdasannya. Tetapi sifatnya itu sementara, lambat laun akan merugikan suatu negara, lambat laun pun dapat merugikan suatu instansi terkait, mau instansi pemerintah atau swasta ya. Dan jika mereka adalah sebagai pemilik atau usaha ya, itu pun sama, lambat laun bisnisnya akan hancur. Karena apa? Karena akhirnya jika sudah satu orang tahu akan merembet ke yang lain, mereka pasti tidak akan mau lagi untuk membeli produknya. Banyak kan kayak gitu. Pertama bagus ya, banyak orang yang beli ya, karena dia pintar dalam segi marketing. Tapi akhirnya pada suatu saat pembeli-pembeli tersebut atau pelanggan-pelanggan tersebut kecewa dengan barang dagangannya, atau mungkin ternyata barang dagangannya ini kualitasnya bagus tetapi harganya itu ternyata banyak di luar sana yang lebih murah, pasti mereka akan kecewa dan mereka pasti tidak akan mau membeli produk di tempat orang tersebut karena orang tersebut tidak jujur dalam menjual barang dagangannya. Apalagi di era digital sekarang ini ya, bahwa informasi sangat mudah kita dapat dan kita juga bisa menciptakan informasi tersebut. Kita bisa dapat membuat informasi juga, dan kita juga dapat mudah menyebarkan informasi tersebut karena ada media sosial dan media lainnya lah ya. Kalau menurut saya ya, kejujuran itu harus ditanam sedini mungkin dari anak-anak yang baru mulai berkembang ya, dari TK, SD, SMP. Karena apa? Karena kalau karakter awal sudah tertanam, jiwa-jiwa SDM ini jujur, mereka sampai kapanpun mereka melangkah, mereka akan pegang itu prinsip kejujuran. Karena kejujuran itu karakter ya, dan orang yang tidak jujur pun karakter, itu biasanya akan sulit untuk menghilangkan karakter tersebut. Apalagi jika ada di suatu komunitas atau community atau suatu tempat lah dalam bisnis unit,
atau dari bisnis usaha, ada salah satu yang tidak jujur gitu kan di dalam komunitas tersebut, itu biasanya pengalaman saya ya, biasanya itu jadi virus hingga akhirnya terciptalah karakter yang tidak jujur lainnya. Karena biasanya apalagi kalau leader ya biasanya akan mempengaruhi anak buahnya di sana. Biasanya anak buahnya tuh awalnya tidak terpaksa hingga akhirnya menjadi kebiasaan gitu. Jadi kalau menurut saya kejujuran itu penting banget dari segi usaha. Karena saya pun pernah mempunyai usaha kecil ya, dan saya anggap bahwa saya mencari orang yang ahli di situ dalam bidangnya, ya bidang yang bisa memasak lah ya, karena saya usaha dagangan mengolah makanan ya. Dan ternyata memang betul, sepinter-pinternya kita dapat untuk bantu kita, tapi dia tidak bisa dipercaya, akhirnya lambat laun usaha saya itu berantakan dan akhirnya malah jadi tutup atau collab ya. Karena apa? Karena perputaran uang di sana tidak jelas gitu, tidak jelas kemana, hingga akhirnya habislah dana untuk operasional kita ya, hingga akhirnya saya putuskan untuk tutup usaha tersebut. Memang pilihannya agak dilematis ya. Kalau misalkan orang yang bodoh mungkin ya segini, tapi jujur gitu, makanya bisa disebut biasanya mereka orang-orang baik ya gitu. Tapi dia tidak pintar gitu. Sebetulnya kalau diterapkan dengan sistem sesuai dengan apa yang dia mampu gitu ya, misalkan ada tiga pekerjaan gitu yang harus ditangani ya, mungkin saja diterapkannya bahwa dia tidak mengerjain tiga pekerjaan tersebut, dia hanya mengerjakan satu pekerjaan. Jadi nggak ada multitasking maksudnya. Contohnya waktu itu pernah saya terapkan yang masak-masak, yang belanja-belanja bahan makanan, dan yang pegang kasirnya satu orang gitu. Jadi nggak ada satu orang mengerjakan tiga pekerjaan gitu. Akhirnya mereka yang nggak pintar dan mungkin bisa dikatakan bodoh dalam bidang tersebut, mereka jadi bisa gitu. Karena apa? Karena tidak mengerjakan suatu pekerjaan yang lebih dari satu pekerjaan gitu ya. Karena kalau orang yang cerdas dan pintar, dia bisa mengerjakan macam-macam pekerjaan, 2 atau 3 pekerjaan sekaligus. Yang banyak disebut adalah multitasking lah, mengerjakan sekaligus pekerjaan 2 atau 3 pekerjaan. Tapi kalau saya sih nggak terlalu percaya itu ya, orang bahwa manusia itu bisa multitasking dalam momen, satu momen dia mengerjakan 3 pekerjaan. Menurut saya tidak bisa lah ya, karena biasanya nggak akan 100%, karena biasanya fokusnya itu terbagi, dan juga akhirnya kontrolnya juga terbagi, sehingga pasti ada yang miss di salah satu itu. Dulu saya pernah kayak gitu tuh, dia pintar memang, makanya karena dia pintar juga, akhirnya saya percaya sama dia gitu kan. Akhirnya saya ambillah untuk kerjasama. Dan itu keinginan dia juga sebetulnya, dia yang handle semua gitu, yang belanja barang dia juga, dan yang mengelola bumbu masakan dia juga, dan yang pegang dia juga gitu. Itu salah juga sih saya juga, karena percaya sama orang ya. Karena nggak bisa, harusnya tuh harus tanggung jawab tuh harus tidak boleh satu orang gitu. Jadi kalau yang belanja harus satu orang, yang mengolah bahan makanan juga harus satu orang, dan yang pegang uang juga harus satu orang. Jadi harus khusus, harusnya seperti itu. Karena apa? Jadi kontrolnya itu mudah gitu, karena kan di situ ada kepala yang berbeda ya. Jadinya nggak bisa orang semaunya aja di situ.
Karena jika dia semuanya semaunya, pasti ada satu orang yang tidak setuju, pasti ada satu orang yang tidak setuju dengan keputusannya. Apalagi megang dana ya, megang dana itu biasanya harus khusus satu orang gitu kan. Jangan sampai yang belanjain bahan makanan dia juga, yang ngolah makanan dia juga, dan yang megang uang dia juga. Jadi akhirnya nanti membuka ruang-ruang untuk manipulasi nantinya, kecuali memang mendapatkan orang atau individu yang benar-benar jujur ya, seperti halnya mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Sepinter-pinternya orang yang tidak jujur, menurut saya harus dihindari, karena itu adalah suatu karakter dan juga dapat menjadikan virus untuk individu-individu lainnya melakukan ketidakjujuran. Jadi dari konten saat ini menurut saya adalah belajarlah jujur, karena dengan kejujuran, apalagi kita sebagai orang yang pintar ya dalam berdagang, dalam usaha apapun, apalagi kita ada di instansi pemerintahan, jika kita jujur, maka apa yang kita raih biasanya akan bertahan lama. Tapi jika kita tidak jujur, apa yang kita raih atau kesuksesan yang kita raih saat ini pasti tidak akan bertahan lama. Semoga kita selalu kerja dalam kejujuran, selalu berdagang dalam kejujuran, sehingga kita mendapatkan hasil dan kesuksesan dan keberkahan untuk hidup kita. Salam Rungayal, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya.